Apa benar bapak ayah kandung Aini? Ayah kandung Ratna Manikam Saptarini. Daru, tolong ambilkan kotak kayu di lemari di kamar Pak De ya, yang paling bawah. Baik, Pak De. Ini Pak De. Aku bukan ayah kamu, Ratna. Aku hanya bekerja di tempat ayahmu yang asli. Ini kalung peninggalan ayah kamu. Terus Pak, kalau saya boleh tahu di mana bapak saya sekarang, di mana keluarga saya sekarang? Kenapa saya harus dititipin di panti asuhan? Ternyata benar saya Ratna Manikam Saptarini, Pak. Iya. Tempat itu Mari coba dibacain ayat kursi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ini lukisan-lukisan yang mau aku jual. Tapi apa ini semua uang yang cukup ya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Ya enggak juga sih. Lagian lukisan-lukisan kayak begini tuh nggak bakalan kejual mahal. Kamu kan tahu sendiri, zaman sekarang lagi susah. Orang-orang nggak mungkin ngeluarin uang banyak cuma buat beli lukisan. Nih, hasil penjualan lukisan kemarin. Ini kok uangnya cuma segini sih, Mas? Seharusnya penjualan lukisan-lukisan ayah itu bisa kejual dengan mahal, Mas. Kamu bisa nggak sih nggak usah protes? Ya terima aja sih. Kamu pikir gampang ngejual lukisan tua kayak begini? Lagian bapak kamu itu mewarisin lukisan. Harusnya warisan itu tanah, rumah, usaha, kendaraan yang gampang dijual. Jaga omongan kamu ya, Mas. Kamu jangan ngatain ayah aku seperti itu. Ya terus mau kamu apa? Kita butuh duit. Jadi nggak usah sok jual mahal. Harusnya kamu itu bersyukur kalau Tommy itu bisa dapetin pembeli lukisan tua itu. Kamu kok jadi istri kerjanya komplain terus. Udah Tom, kamu bawa aja lukisan-lukisan ini. Ya Bu. Ibu mau lihat-lihat dulu, siapa tahu ada koleksi lain yang bisa dijual. Say. Ya Allah, Pak De. Kita bawa ke rumah sakit aja ya. Mas Daru, di sekitar sini apa ada ambulans atau mungkin tetangga yang punya kendaraan? Baik. nggak usah, Daru. Pak De sudah nggak kuat. Dekatkan saja Ratna ke sini. Ada di sini, Pak. Ratna, kamu sengaja disembunyikan oleh keluarga kamu. Alasannya karena banyak ancaman yang mengancam nyawa kamu dari makhluk-makhluk yang tidak bisa disebutkan namanya.
Saya nggak ngerti kenapa harus terjadi kayak gini ke saya. Hanya itu yang bisa Bapak jelaskan ke kamu. Yang pasti, hari ini mereka semua makhluk sudah tahu keberadaanmu. Maafin Bapak, Bapak tidak bisa membantu. Mereka tidak akan berhenti karena semua makhluk-makhluk itu akan terus mengganggu sampai kamu celaka. Tasako. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maafin aku ya. Aku terpaksa jualin koleksi-koleksi ayah buat bertahan hidup. Sekarang cuma tinggal lukisan ini aja. Lukisan sisa ini aja ya? Tapi lumayan juga nih untuk dijual. Enggak. Ini nggak dijual, Bu. Sebelum meninggal, ayah titip pesan kalau lukisan ini tidak akan pernah dijual gimana pun kondisinya. Alah, jangan lebay kamu. Toh ayah kamu juga udah nggak ada. Dan ayah kamu nggak bakal tahu kalau lukisan ini dijual. Bu, enggak bisa, Bu. Jangan dijual lukisan ini. Lepas! Sakit tau nggak? Dasar kurang ajar kamu. Apaan sih kamu? Perlakuin ibu aku seperti itu. Emang dasar ya? Udah tahu keadaan kita lagi susah kayak gini. Dia nggak mau. Dia nolak jual lukisan ini, Tom. Ayo, Tom, ambil, Tom. Enggak, Ini mau aku jual. enggak, lepasin. Kita butuh uang. Enggak, jangan jual lukisan ini. Lepas dia. Ini. Dasar ya kamu. Kamu itu emang kurang ajar. Kalian berdua yang kurang ajar. Terutama kamu, Mas Tom. Kamu itu seharusnya kerja dan hidupin keluarga kita. Bukan cuma ngandelin peninggalan ayah doang. Dasar istri gak berbakti kamu ya. Cuma perkara lukisan doang. Kamu bisa-bisanya menghina aku sama ibu aku. Dibilang ngerusak semuanya begitu. Ini tuh cuma lukisan butut. Kamu marah-marah karena kesetanan kayak begitu. Emang ya. Kamu itu emang istri nggak tahu adab. Nyesel saya restuin pernikahan kalian. Salah dah ah. Woi, lu kagak ada malu-malunya ribut mulu tetangga lu pada dengerin. Gila bener nafsu bener lu mau ngejual itu bandak besan. Bener pisan eta teh bari eueuh nu ngalah atunya teu ka era. Ini teh banyak orang atuh. Kalian udah nggak usah pada julid. Bubar sana bubar. Pada kepo aja kerjanya. Bubar. Emang keluarga kagak ada akhlak begitu, kasih tahu malah nyolot. Ribut dah terusin, sampai kebakar tuh rumah. Enak. Ada ya mertua kayak begitu modelannya. Ah, gila. Bener pisan atuh Yen. Eta teh mertua teh meta harga diri pisannya. Mertua siapa nih yang digosipin, ha? Gosipnya di sini lagi. Ya, kalau anak-anak kecil yayasan denger gimana? Mau nurunin gosip-gosip? Mince, lu tuh kagak mince. Barusan ada kejadian di rumahnya. Oh iya, saya juga denger tuh. Emangnya sebenarnya gimana sih ceritanya? Kepo juga lu. Jadi itu si Mince sama si Tommy maksain pengen ngejual untuk pengen jual barang-barang peninggalan bapaknya si Dias. Ih, budak banget ya lagian si Mince juga ya. Orang mah anaknya tuh si Tommy tuh suruh kerja kek begono ya malah dia ngedukung dia si Tommy morotin Dias. Ibu teh menigeuleuh atunya sama mereka. Lamun inget na perjuangan salaki ibu teh nyari nafkah ke luar negeri. Eta teh ningali si Tommy teh kayak parasit gitu. Kasih
belen pisannya. Sama aja kayak Mbak Dias tuh. Hah? Dari dulu kan udah terkenal deh. Sombong banget sama warga. Kalau udah begini ceritanya, warga-warga juga pasti kayak nolongin dia. Tah, padahal mah dulu tehnya pas ibunya masih hidup, eta teh anak nate baik gitu. Sekarang teh jadi berubah. Ini, Ini. Ainun. kenapa? Waalaikumsalam. Dari mana? Aku habis dari luar. Iya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ai. Ih, bocah ngapa dah? Buru amat Aini, kenapa kalau mukanya begitu? Aini teh kayak habis nangisnya. Kayaknya mah terjadi prahara antara Aini sama Malik, bohong. Kamu emangnya bener-bener istri durhaka ya? Kamu biarin aku sama ibu aku diperlakuin seperti itu sama warga. Aduan kamu. Justru karena kelakuan kalian berdua yang udah buat aku kayak gini, Mas. Selama ini ayah dan keluarga aku yang udah ngangkat derajat hidup kalian, tapi apa balasannya? Balasannya itu kalian cuma memanfaatkan kami demi kepentingan kalian berdua. Jadi selama ini kamu menganggap saya dan Tommy itu keluarga rendahan. Aku gak pernah bilang kayak gitu, Bu. Aku bukan ibu yang bisanya ngerendahin mantu di depan umum. Tom, ini udah gak bener, Tom. Ibu hari ini sakit hati banget. Sekarang juga kamu ceraikan dia. Dia itu udah gak punya apa-apa lagi. Ceraiin, Tom. Silakan. Oh, kamu nantang. Jadi memang seperti ini yang kamu mau, gitu? Oke. Aku talak kamu. Talak 3. Iya, tapi jangan lupa. Jangan lupa kamu balikin hasil penjualan lukisan-lukisan ayah aku. Aku masih baik ya Mas sama kamu. Aku nggak minta balik semua lukisan itu. Tapi itu hasilnya kita bagi 2, habis itu kita udah nggak ada urusan lagi. Siapa kamu sebenarnya? Mau apa kamu? Keluar kamu sekarang! Kamu yang bunuh Sabto. Kamu yang bunuh Sabto. Ternyata bukan mimpi. Siapa bilang itu cuma mimpi? Ya Allah ya Tuhanku. Jauhkanlah hamba dari godaan setan yang terkutuk. Jauhkanlah hamba ya Allah, tolong lindungilah hamba. Alhamdulillah. Kayaknya aku bukan berhalusinasi atau mimpi. Tapi aku nggak tahu apa artinya kenapa nenek-nenek itu selalu muncul di depan aku.
Apa mungkin ini ada hubungannya sama yang dibilang sama Pak Sabto? Maafin Bapak. Bapak tidak bisa membantu. Mereka tidak akan berhenti. Karena semua makhluk-makhluk itu akan terus mengganggu sampai kamu celaka. Apa nenek-nenek itu yang dimaksud sama Pak Sabto?